are so heartless, and you don't care. And I don't even know what I've been fighting for. You got me hoping, and you don't care. And I don't even know what I've been fighting for. Every time I fall in the deep, and I can't fight it, I can't fight it. You wreck my mind, I'm losing my sleep. Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi bersama saya Laksana Bodi Prasetyo. Jadi di kesempatan kali ini saya akan mereview Yamaha Fazio Neo terbaru 2023, warna dan stripping terbaru yaitu warna orange. Jadi Yamaha semakin kesini semakin berani ya mengeluarkan warna-warna yang berbeda jika dibandingkan dengan kompetitornya. Motor ini dibanderol di harga 22.500.000 untuk OTR Jakarta. Oke, langsung saja kita bahas seputar fitur, spesifikasi, dan detail tampilan yang dihadirkan oleh motor ini. Yang pertama dari bagian depan terlebih dahulu. Jadi di bagian batok kepala, di sini full menggunakan warna orange, dan orange yang digunakan di sini adalah orange Dove, jadi bukan glossy. Terdapat emblem bertuliskan Blue Core Hybrid di bagian sisi sebelah kiri. Jadi memang keunggulan dari Fazio ini sudah dibekali dengan teknologi hybrid di bagian mesinnya. Kemudian di bagian pencahayaannya untuk headlampnya sudah LED dengan desain yang terpisah antara bagian atas dan bagian bawahnya. Jadi total terdapat dua klaster seperti ini. Di bagian tengahnya terdapat pemisah menggunakan warna chrome yang menambah kesannya semakin terlihat mewah. Untuk desain headlampnya dia oval ya, oval yang naik ke atas seperti ini kawan-kawan. Turun lagi ke bagian bodi depannya. Jadi di bagian dasinya menggunakan warna hitam berbahan plastik kasar ya, hitam Dove seperti ini dengan tekstur kasar seperti kulit jeruk. Kemudian terdapat logo Yamaha 3D di bagian tengah dan ada logo Fazio di bagian ujung bawah. Untuk sennya masih bohlam biasa dengan desain yang oval juga. Jadi oval naik ke atas. Nah di bagian mikanya ini terdapat seperti tekstur buram ya, yang menambah kesannya semakin terlihat elegan juga. Jadi di bagian kanan kiri ini menggunakan warna full orange. Polos sama sekali tidak ada balutan stripping. Sekali lagi orange-nya ini orange Dove, jadi bukan glossy kawan-kawan. Jadi orange dari bagian atas hingga ke bagian bawah. Di bagian undercoolnya ditarik ke belakang juga full menggunakan warna orange. Fendernya menggunakan warna orange juga di sini. Polos sama sekali tidak ada balutan stripping. Untuk dudukan plat nomornya tepat berada di bagian atas fendernya. Jadi di sini ya menggunakan bahan besi kawan-kawan. Turun ke bagian kaki-kakinya. Untuk suspensinya menggunakan shock teleskopik dengan tabung shock berwarna hitam Dove. Nah untuk sensor kecepatannya masih menggunakan gearbox. Jadi ditarik menggunakan kabel ya. Jadi masih menggunakan kabel seperti ini. Kemudian untuk fender bagian belakangnya sini dia menggunakan plastik kasar dengan ukuran yang tidak terlalu panjang ya. Jadi pendek seperti ini kawan-kawan. Kemudian untuk velgnya ini menggunakan total palang 6 ya. Warnanya hitam glossy. Dan peleknya ini bukan desain yang bercabang. Jadi hanya satu palang seperti ini. Ban depannya menggunakan ukuran 110/70. Ringnya 12. Jadi velgnya kecil ya, ring 12, bannya gambot. Jadi terlihat sangat unik. Dan tidak tanggung-tanggung, Yamaha menyematkan ban merek Dunlop kawan-kawan. Luar biasa ya. Lanjut ke bagian pengereman. Di bagian pengereman tentunya sudah disc brake. Nah ini dia untuk penampakan dari discnya. Jadi disc yang digunakan di sini adalah non-wave. Jadi tidak terdapat lekukan-lekukan di bagian permukaannya. Kaliper menggunakan satu piston saja seperti ini. Dan untuk penampakan fullnya dari bagian depan. Nah ini dia. Jadi posisi klaksonnya dia berada di bagian tengah sini kawan-kawan. Di bagian kolong tengahnya ya. Nah untuk fullnya dari bagian depan seperti ini. Untuk Yamaha Fazio terbaru 2023, warna orange ya. Jadi memang keren menurut saya. Ini kali pertama Yamaha menghadirkan warna orange seperti ini di Yamaha Fazio Neo ini. Oke, sekarang kita naik ke bagian kokpit. Di bagian kokpit juga full menggunakan warna orange di bagian kanan kiri hingga ke bagian leheran bawahnya. Untuk speedometer menggunakan full digital dengan desain yang memanjang ke atas seperti ini. Jadi kotak memanjang. Untuk bagian framenya dia desainnya oval ya, atau lonjong, menggunakan warna hitam di bagian framenya. Di bagian atas terdapat beberapa indikator seperti lampu jarak jauh, kemudian engine check, kemudian ada sen, ada keyless, dan ada triple S, dan ada logo Yamaha di bagian atasnya. Kemudian di bagian bawahnya ada satu tombol yang berfungsi untuk mengatur beberapa menu yang ada di bagian speedometernya. Nah di bagian bawah terdapat stripping bertuliskan Yamaha Motorcycle Connected. Yang ini tandanya Yamaha Fazio sudah bisa terkoneksi ke smartphone untuk bagian speedometernya. Jadi sudah ada fitur Y Connected. Lanjut kita bahas ke bagian tombol-tombolnya. Di sisi sebelah kiri ada lampu jarak jauh, jarak pendek, kemudian ada sen dan klakson. Di sebelah kanan
ada triple S, ini salah satu fitur unggulan dari Fazio. Kemudian ada hazard dan ada starter. Hand gripnya tampilannya klasik, jadi mirip dengan yang digunakan di Yamaha Vino dan Vilano. Sama ya dengan Vilano untuk bagian hand gripnya. Kemudian di bagian handle rem sebelah kiri juga tidak lupa terdapat tuas pengunci rem yang pemakaiannya tentunya sangat simpel. Jadi cukup kita pencet seperti ini. Nah ini dia, ini salah satu yang saya suka dari Yamaha. Untuk tuas pengunci remnya itu simpel sekali. Nah seperti ini kawan-kawan. Turun lagi ke bagian dashboardnya ya. Jadi di bagian keamanan untuk Yamaha Fazio, baik yang Neo maupun Lux ya, versi termurah hingga versi tertinggi sama, sudah menggunakan smart key atau keyless. Segi keamanannya mengandalkan kunci stang, kemudian ada answer back namun belum tersedia alarm. Di bagian tengahnya terdapat hook atau gantungan barang yang sangat fungsional seperti ini. Untuk bahan di bagian tengahnya hingga ke bagian bawah sini full plastik kasar. Sedangkan sisanya di bagian kanan kiri hingga ke bagian atasnya ini plastik halus ya, menggunakan warna orange. Terdapat rak di bagian kanan ya dengan ukuran yang cukup luas. Jadi untuk botol air mineral ukuran sedang sekalipun itu bisa masuk ke dalam raknya kawan-kawan. Lanjut ke bagian rak sebelah kiri. Ini terdapat rak yang tertutup yang ketika kita buka di dalamnya adalah power charging atau power outlet. Namun sayang sekali memang power chargingnya belum tipe USB. Jadi kita masih butuh adaptor tambahan buat ngecas smartphone kita kawan-kawan. Untuk penampakan daripada bagian bawahnya seperti ini. Untuk bagian step floornya, jadi posisi akinya dia berada di bawah. Ukuran step floornya tentunya sangat luas dan sangat fungsional ya, baik itu antara kanan ke kirinya maupun depan ke belakangnya. Jadi sangat luas, bahannya full plastik kasar, terdapat tekstur bintik-bintik ya, jadi anti slip supaya kaki kita tidak tergelincir ketika berpijak di bagian step floornya. Kemudian untuk bagian dek bawah hingga ke bagian belakang ini full orange seperti ini kawan-kawan. Nah orange. Nah yang luar biasa juga dari Fazio, dia terdapat 2 hook atau 2 gantungan barang. Jadi tidak hanya di bagian depan, di bagian belakang juga terdapat hook kawan-kawan. Jadi depan belakang ya hooknya ya. Kemudian untuk bagian bodi belakangnya ini full orange seperti ini. Terdapat beberapa balutan stripping. Nah yang paling unik dan paling saya suka strippingnya itu warnanya bertolak belakang dengan warna orange-nya. Jadi orange biasanya dipadukan dengan putih seperti ini masuk ya. Sedangkan ini dipadukan dengan warna Tosca. Jadi orange tiba-tiba ketemu Tosca, ada abu-abu tua bertuliskan Fazio warna putih. Di bagian bawahnya ada stripping putih. Sedangkan di bagian belakangnya ini plastik kasar ya. Desainnya oval juga, ada logo Fazio. Untuk bahannya dia kasar ya, seperti kulit jeruk. Sedangkan di bagian depannya juga terdapat logo Fazio, paduan warna abu-abu yang hampir ke biru ya, dipadukan dengan Tosca. Untuk step belakangnya menggunakan model klik bahan aluminium seperti ini. Kemudian untuk bagian stop lampnya, nah desainnya seperti ini, sudah menggunakan desain yang klasik ya. Ini dia, ini desainnya klasik depan belakang. Dia oval naik ke atas, jadi memang untuk Fazio sendiri desainnya ini serba oval ya. Untuk bagian pencahayaannya, baik itu headlampnya, stop lampnya hingga ke sennya. Ini modelnya dia oval-oval naik ke atas seperti ini. Jadi bukan ke samping ovalnya tapi naik ke atas. Nah full orange kanan kirinya, tengahnya plastik kasar hitam, terdapat tulisan Yamaha di bagian atas warna putih. Sedangkan untuk bagian fendernya, nah seperti ini penampakannya, jadi simple ya. Ukurannya tidak terlalu lebar namun cukup panjang. Ada mata kucing di bagian bawahnya. Sedangkan untuk lampu penerangan plat nomor ini terdapat seperti coakan di sini ya, akan memberikan cahaya turun ke bagian bawah. Jadi bukan desain yang nongol keluar. Kemudian di bagian behelnya, ini behelnya desainnya melengkung seperti ini, juga tidak kalah klasik menggunakan hitam doff. Nah untuk joknya ini menggunakan ukuran yang cukup luas juga. Teksturnya di bagian depan bintik-bintik, sedangkan di bagian belakang polos kawan-kawan. Jadi ada 2 tekstur ya. Tangkinya dapat menampung sebanyak 5,1 liter, jadi cukup besar ya untuk sekelas motor Matic 125 cc dengan tampilan klasik seperti ini. Kemudian bagasinya kurang lebih 17 literan, 17,8 kalau tidak salah, yang jelas 17 literan untuk bagasinya. Jadi bagasinya luas, kemudian tangkinya juga luas kawan-kawan. Sekarang kita turun ya ke sektor mesin. Jadi di sektor mesin, motor ini menggunakan mesin injeksi 125 cc SOHC. Pendinginnya sayang sekali ya, masih sirip-sirip, jadi belum radiator seperti Lexi ya. Kapasitas oli mesin total di 0,8 liter. Kemudian sudah dibekali dengan teknologi Blue Core Hybrid kawan-kawan. Jadi akan memberikan tenaga tambahan di tarikan awal kurang lebih sekitar 3 detikan. Jadi ada tenaga tambahan ya. Jadi andaikan kalian baru berhenti di lampu merah atau di tanjakan, itu enak banget ketika menggunakan Fazio ini. Di tarikan awal ada tambahan tenaga 3 detikan kurang lebih. Nah selain itu teknologi hybridnya juga akan menghemat bahan bakar. Jadi biasanya hybrid itu
selain dia memberikan tenaga tambahan, secara bahan bakar juga jadi lebih irit tentunya kawan-kawan. Nah, di bagian cover CVT dan cover filter udara ini full hitam ya. Ada tulisan Yamaha, desainnya bulat di bagian belakang, depannya juga bulat seperti ini. Dan sudah tidak terdapat fitur kickstarter atau selah-selahan. Nah, untuk bagian mesinnya, ini dia penampakannya ya. Ini dia untuk bagian kolong mesinnya. Jadi masih menggunakan engine mounting yang posisi di bawah. Jadi kalian tidak perlu khawatir ketika terbentur kemudian masuk ke dalam lubang, itu tidak akan langsung terkena crankcase-nya, melainkan terkena engine mountingnya terlebih dahulu. Karena posisi engine mounting di bawah kawan-kawan. Itu salah satu fungsi engine mounting ya. Jadi selain untuk menahan atau berpegangan mesin, dia juga sebagai pelindung mesin ketika terbentur. Lanjut ke bagian kaki-kaki belakang. Untuk suspensinya menggunakan single shock yang posisinya berada di sebelah kiri, belum shock tabung dan tidak tersedia adjuster juga, jadi standar sekali ya. Kemudian untuk bagian pengereman belakang juga masih menggunakan pengereman tromol, belum disc brake. Ban belakangnya sudah menggunakan ban Dunlop tubeless dengan ukuran 110/70, ringnya 12. Jadi depan belakang ukuran bannya rata kawan-kawan. Velgnya menggunakan desain yang satu palang seperti ini, jadi bukan desain yang bercabang ya. Lanjut kita beralih ke bagian sisi sebelah kanannya. Jadi di bagian knalpotnya seperti ini, penampakannya full hitam dari bagian leherannya hingga ke bagian silencernya. Dibalut dengan cover muffler yang juga bahannya plastik kasar ya di sini ya. Plastik kasar polos, tidak ada beberapa motif, jadi polos seperti ini. Kemudian untuk cover daripada kipasnya dia bulat seperti ini kawan-kawan. Bulat, terdapat beberapa kisi-kisi dan covernya ini melindungi hingga ke bagian leheran knalpotnya. Jadi melindungi full ya, dari bagian atas hingga ke bagian bawah. Kemudian untuk bagian tengahnya tidak terdapat hager, namun ada karet penahan lumpur ya dengan ukuran yang cukup panjang, yang tentunya akan melindungi throttle bodinya dari cipratan-cipratan air atau lumpur ketika hujan kawan-kawan. Jadi kalian tidak perlu khawatir ya, throttle bodinya kotor karena ada penahan lumpurnya di sini. Kemudian untuk bagian bodi sebelah kanannya seperti ini. Jadi sama seperti di bagian sebelah kiri, full orange, ada beberapa balutan stripping bertuliskan Fazio, ada stripping putih dan stripping Tosca kawan-kawan. Jadi menurut kalian seperti apa seputar Fazio Neo ya 2023? Jadi ini Fazio versi termurah ya, atau versi terendah yang dibanderol di 22 juta saja, 22.500.000. Jadi motor ini saya review di Yamaha Pelita Motor Bekasi ya. Untuk alamat dan kontak marketingnya akan saya cantumkan di deskripsi. Barangkali kawan-kawan yang tinggal di area Jabodetabek dan sekitarnya berencana melakukan pembelian Yamaha Fazio, unitnya tersedia di Yamaha Pelita Motor Bekasi. Nah ini dia untuk penampakan fullnya dari sisi sebelah kiri untuk Yamaha Fazio Neo terbaru 2023 warna orange kawan-kawan. Keren ya warnanya. Oke, mungkin cukup sekian ya video kali ini. Semoga bermanfaat dan informatif tentunya. Nantikan video-video saya yang berikutnya. Saya Laksana Bodi Prasetyo dan sampai jumpa.